Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Zulkarnain Asidik dengan NIM A11 2022 14475. Dan sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ujian tengah semester, pengaruh desain ergonomis terhadap kenyamanan pengendara sepeda motor. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis informasi tentang desain ergonomis sepeda motor dan mengetahui bagaimana desain ini mempengaruhi kenyamanan pengendara. Data survei yang mencakup variabel seperti tinggi kursi, sudut kemudi, posisi jok, tinggi stang, dan tingkat kenyamanan pengendara. Penggunaan mesin learning ini digunakan untuk memodelkan bagaimana faktor desain ergonomis berhubungan dengan tingkat kenyamanan pengendara sepeda motor. Eksplorasi data. Dilakukan analisis deskripsi terhadap data seperti ringkasan statistik dan visualisasi. Untuk memahami distribusi variabel dan hubungan antar variabel, hasilnya menunjukkan adanya korelasi positif antara tinggi kursi dan tingkat kenyamanan, serta korelasi negatif antara tinggi setang dan tingkat kenyamanan. Contoh lampiran visualisasi dan analisis yang mendukung pemahaman terhadap dataset. Dan ini contoh gambarnya motor gigi dan motor matic. Prapemrosesan. Lakukan pemrosesan citra seperti normalisasi data untuk mempersiapkan dataset untuk pelatihan model. Pemeriksaan data untuk mendeteksi dan membuang data yang tidak valid, tidak relevan, atau duplikat. Pembersihan data dan membantu memastikan kualitas data yang baik sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Sertakan kode dan dokumentasi yang menjelaskan langkah-langkah prapemrosesan yang telah dilakukan. Dataset dibagi menjadi 3 kategori, yaitu motor matic, motor gigi, dan kopling. Model pengembangan model mesin learning yang digunakan adalah KNN, yaitu Nearest Neighbor dan Decision Tree. Berikut ini foto kode dan hasil dari uji coba model yang telah saya buat. Bagaimana pengaruh ukuran dataset terhadap kinerja model klasifikasi? Sertakan bukti berupa grafik atau tabel yang menunjukkan hubungan antara ukuran dataset dan kinerja. Menurut saya, kita bisa membuat asumsi bahwa kemampuan model untuk memprediksi kenyamanan pengendara sepeda motor akan ditingkatkan dengan meningkatkan ukuran dataset. Mari kita contohkan dengan data sintetis dan asumsi bahwa ukuran dataset sebanding dengan kinerja model akurasi. Dan ini contoh datasetnya ya, ukurannya. Dan dari grafik itu menunjukkan semakin banyak data yang dimiliki berpengaruh terhadap keakuratan model klasifikasi. Yang kedua, apa saja yang dihadapi dalam mengklasifikasikan objek pada citra dan bagaimana menanggulanginya. Berikan contoh citra atau kasus yang mengilustrasikan tantangan tersebut serta solusinya. Jumlah data yang terbatas. Cara menanggulanginya yaitu memperbanyak data dengan metode augmentasi dan menambahkan foto-foto data lagi. Apakah ada teknik pemrosesan citra yang membantu meningkatkan kinerja model? Jelaskan. Dan sertakan bukti dari eksperimen yang dilakukan. Ya, memisahkan ketiga kategori yaitu gigi, kopling, dan matic. Apakah terdapat kelas yang sulit untuk diklasifikasikan? Jika ya, mengapa demikian? Serta analisis dari kelas tersebut dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja klasifikasi. Ya, yang sulit diklasifikasikan adalah motor yang kurang terlihat dari sisi depan. Kelas ini cenderung sulit diklasifikasikan karena mereka tidak menunjukkan tinggi dan jok tempat duduknya tidak terlihat. Bagaimana akan meningkatkan nomor 5? Bagaimana akan meningkatkan kinerja model jika memiliki sumber daya dan waktu tambahan? Berikan rencana dan justifikasi untuk langkah-langkah perbaikan yang diusulkan. Yaitu menambah dataset, mencari lebih banyak sampel foto motor yang baru keluar di tahun ini dan beberapa bulan ke belakang. Lalu saya akan mencoba fitur yang lebih relevan agar tingkat akurasi yang lebih tinggi dan lebih detail. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.